Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naina Hardianti dari kelas R4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengungkapan fakta khalayak pendengar dan penyebutan contoh dalam realitas. Dalam beretorika, diantaranya dalam berpidato, tentunya terdapat beberapa unsur dalam penyampaiannya. Di antaranya itu, pembukaan dalam berpidato, isi pidato, dan penutup pidato. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengungkapan fakta khalayak pendengar. Dengan cara lain, pembuka pidato oleh pembicara. Pidato merupakan penyampaian dan penanaman pikiran, informasi, atau dari gagasan pembicara kepada khalayak pendengar. Seseorang yang dapat berpidato dengan baik akan mampu meyakinkan pendengarnya untuk menerima dan mematuhi pikiran, gagasan, atau pesan yang disampaikannya. Ada beberapa fakta positif mengenai keberadaan khalayak pendengar, terutama keadaan yang baik-baik, mulai dari kebiasaan sehari-hari, tradisi kehidupan turun-temurun, semangat kerja keras, penampilan, cara berpakaian, dan sampai pada sorot mata penuh harapan diungkap oleh pembicara. Hal seperti ini dilakukan untuk perayaan simpatik khalayak pendengar. Contohnya, alhamdulillah saya sangat merasa bangga dan berbahagia dapat berjumpa dengan warga lingkungan ini. Sejak dari rumah, sudah saya bayangkan betapa warga lingkungan yang ramah, sopan, rukun, dan bersemangat kerja keras. Sesuatu yang sudah saya bayangkan itu memang kini sebagai kenyataan. Hal itu sebuah penghargaan tersendiri bagi saya. Faktanya, pertemuan dihadiri oleh banyak warga lingkungan ini dengan bersemangat dan penuh ketulusan tampak terpancar pada rona wajah yang hadir dalam pertemuan ini. Yang selanjutnya, penyebutan contoh dalam realitas. Penyebutan contoh dalam realitas yang berhubungan dengan materi, isi pidato sangat menguntungkan bagi pembicara untuk membuka pidato di hadapan khalayak pendengar. Tentu saja, pembicara harus memahami benar kejadiannya. Pembuka pidato sangat menarik. Khalayak pendengar biasanya sangat terkesan pada kisah nyata, apalagi kisah nyata yang dramatik. Untuk itu, pembicara dapat saja membumbui peristiwa biasa agar lebih dramatik. Contohnya, ketika ke Kuala Lumpur beberapa minggu yang lalu, taksi yang saya tumpangi terjebak kemacetan total. Tentu saja kemacetan di ibu kota negara jiran Malaysia itu adalah peristiwa yang langka, sebab semacet-macetnya terjadi pada jam-jam kerja pagi dan petang. Semua kendaraan dapat berlalu lalang secara perlahan. Tapi yang menyebabkan kemacetan ini sangat unik. Di hadapan mata saya terlihat kabut tebal yang menghalangi jarak pandang. Melalui sorotan lampu kuning pun jarak pandang hanya sekitar 10 meter ke depan karena terhadang kabut yang sangat tebal. Konon kata sang supir taksi, kabut ini berasal dari kebakaran hutan di Pulau Sumatera. Sebagai warga Indonesia, saya sangat malu mendengarnya. Apakah saudara kita yang membakar hutan ini tidak menyadari akibat buruknya? Demikian penjelasan ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.